saya Fitri Nurbani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Malangbong, Kabupaten Garut. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik, ya, di mana langkah-langkahnya ada 3 langkah. Yang pertama ada praobservasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, hari ini saya akan melakukan praobservasi yang ditemani oleh rekan saya. Silahkan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizli Suwandi dari SMPN 1 Malangbong, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, PS kelas 7. Terima kasih atas bantuannya, atas kesediaannya untuk disupervisi oleh saya di kelas, ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Rizlis tentang pembelajaran atau tentang pembelajaran di kelas, ya, pembelajaran di kelas yang akan dilakukan oleh Pak Rizlis besok. Nah, tujuan pembelajarannya dari pembelajaran besok itu apa? Tujuan pembelajaran pada hari besok yaitu mengenai perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke, berarti hanya satu tujuan pembelajaran, ya Pak, ya. Tujuannya itu tentang peninggalan sejarah di Indonesia, ya. Nah, Bapak di sini pada pembelajaran itu akan mengembangkan area apa? Untuk yang dikembangkan di dalam kelas yaitu sifatnya itu secara berkelompok, lalu siswa bisa dapat mengamati gambar yang telah disediakan di dalam buku paket, sehingga siswa dapat mengenal sejauh ini sejarah-sejarah atau peninggalan sejarah yang ada di negara kita. Jadi siswa di sana akan mengamati supaya tujuan pembelajaran tercapai, ya, mengamati apa yang sudah akan disajikan oleh Bapak. Nah, strategi apa saja yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran besok? Strategi yang digunakan supaya kegiatan berjalan dengan lancar seperti biasanya, yaitu yang pertama yaitu dengan cara mengelompokkan, yaitu dari berbagai, misalkan dari ada yang siswa yang unggul, siswa yang sedang, maupun siswa yang kurang bersifat heterogen. Berarti Bapak metodenya adalah metode diskusi, ya. Metode diskusi dengan mengelompokkan anak, ya. Terus di pembelajaran tersebut apakah ada yang Bapak lakukan selain melakukan metode? Di pembelajaran tersebut selain mengamati, siswa juga dapat mencari informasi, misalkan dari media, dari Google ataupun dari sebagainya, sehingga dapat mengenal lebih jauh selain peninggalan sejarah yang terdapat di dalam buku tersebut, sehingga siswa dapat menambahkan peninggalan apa saja selain dari buku tersebut, dari materi tersebut. Berarti Bapak sudah mempersiapkan, ya, sebelum ke kelas itu Bapak mempersiapkan apa strateginya, apa metodenya, apa tujuan pembelajarannya. Nah, itu berarti sudah tercantum di dalam apa itu Pak yang sudah Bapak bawa itu? Tercantum dalam RPP. Oke, jadi Bapak langkah pertama strategi untuk pembelajaran besok adalah membuat RPP. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, ya, sosial emosional, ya, sosial emosional. Jadi di dalam pembelajaran itu Bapak diharapkan dapat menggambarkan adanya berdiferensiasi dan sosial emosional.
Nah, di sini Bapak tadi sudah ya diferensiasi, sudah mengelompokkan siswa berdasarkan unggul, sedang, dan kurang. Nah, sekarang sosial emosionalnya itu seperti apa? Sosial emosionalnya Anak-anak seperti berdoa, berdoa juga ya, itu adalah termasuk sosial emosionalnya. Oke, terus budaya positifnya juga mungkin banyak digambarkan di sini. Budaya positif banyak sekali di kelas ya, di sekolah juga sudah banyak penerapan budaya positif. Jadi mungkin sebelum pembelajaran Bapak sudah membuat RPP, Bapak sudah mencantumkan strategi, terus apa yang akan dikembangkan oleh Bapak ya. Semoga pembelajaran besok berjalan lancar ya. Kita berkolaborasi ya untuk pengembangan kompetensi Bapak selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh silakan saya dipimpin oleh. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa dalam hati selesai, beri salam. Untuk kelas 7 ya, apakah semuanya hadir? Siapa yang hadirnya? Naira sama siapa? Naira apa? Siapa lagi? Udah satu orang ya? Berarti yang sakit kelas 7G pertemuan sekarang itu 1 orang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Apa yang dirasakan pada hari ini? Apakah galau? Apakah lagi senang-senangnya? Yang besar. Nah itu ya, mudah-mudahan kalian sehat untuk mengikuti pembelajaran sekarang. Dan selanjutnya yaitu kalau tadi ada yang sakit 1 orang, mudah-mudahan yang lainnya sehat. Amin. Ya, silakan cek teman sekelasnya, apakah pakaiannya sudah rapi? Teman sekelahnya? Ya, silakan teman sebelahnya, apakah pakaiannya sudah rapi? Ya, lalu yang selanjutnya kebersihan sudah bersih. Lalu yang selanjutnya lagi yaitu mengenai siapkan alat tulis sudah dipersiapkan. Ya, selanjutnya kalian tentu mengenal adanya candi. Apa yang ketahui tentang candi? Menurut kalian? Tempat candi adalah salah satu yang termasuk ke dalam peninggalan sejarah hidup. Jadi masuk ke dalam salah satu peninggalan sejarah masa sejarah budaya Indonesia, itu peninggalan sejarah masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu mengenai adanya yang disebutkan candi. Nanti kalian di kelas 8 ya bisa mengenal bagaimana itu tergambar candi. Ada misalkan di kelas 8 program biasanya dari SMP 1 biasanya suka ada study tour ya ke Jogja. Bisa kalian melihat
adanya candi, maka bisa lihat ada candi Prambanan maupun candi Borobudur. Candi. Kalau kelompok sudah dibentuk terdiri dari 6 kelompok. Itu sebelum memulai pembelajaran kita ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatannya apa? Silakan. Yang pertama, tidak boleh berisik atau ngobrol, apalagi menertawakan orang lain. Itu boleh sepakati. Deal? Siap. Sebelum mulai. Oleh kalian silakan buka bukunya halaman 248. Itu kalian mengamati gambar. Silakan amati dulu gambarnya sampai halaman. Silakan amati dulu halaman ya, dari 248 sampai 255. Silakan. Gambar tersebut berarti kalian mempunyai sifat ingin tahu. Apa yang ditanyakan? Silakan. Kalian kan kalau lihat gambar apa saja kan penasaran, ingin tahu. Tentu kan ingin tahu bagaimana. Apa yang akan kalian, misalkan boleh bertanya, Pak, gambar ini kumah Pak, silakan. Dari mengamati gambar tersebut, silakan. Silakan amati gambarnya. Amati dan baca gambarnya mengenai peninggalan masa hidup Buddha di Indonesia. Silakan, apa Dimas? Silakan bertanyakan. Siap, Dendi, Anda tidak? Silakan. Ya, silakan Dimas. Iya, boleh. Dibuat berapa? Yang diamati oleh Dimas, berapa hari candi Borobudur dibuat? Silakan, ada yang menanyakan, menambahkan, menanggapi pertanyaan dari Dimas bahwa berapa hari Borobudur dibangun oleh, apalagi ada yang tahu? Kalau candi Borobudur adanya itu pada masa Sailendra ya, dinasti. Mungkin dibuatnya berapa hari ya, jadi dengan berapa kapan atau berapa sampai beberapa hari adanya pembuatan untuk candi Borobudur. Bisa bertahun-tahun, bisa mungkin terjadi selama bertahun-tahun. Itu yang diamati oleh Dimas. Kayak itu Dimas. Silakan, ada lagi kita. Ada lagi kita. Ada lagi. Pak, kenapa candi dibuat untuk pemujaan? Kenapa candi dibuat untuk pemujaan? Iya. Kenapa candi dibuat untuk pemujaan? Hari pemujaannya apa? Ada yang bisa sebelum Bapak mengatakan, ada dari kalian yang mau menambahkan mengapa candi bisa disebut sebagai pemujaan? Apa alasannya? Kalian tahu? Candi. Candi adalah sebagai tempat pemujaan. Kurang malah disebut tempat ibadah. Tapi lakukan di candi, misalnya candi Prambanan maupun candi Borobudur. Misalkan hari-hari besar keagamaan suka digunakan
di tempatnya sebut misalkan Candi Borobudur, hari rayanya apa? Nyepi. Kalau nyepi itu Waisak ya. Waisak biasanya, acara perayaan Waisak biasanya suka dilakukan di Candi Borobudur. Itu mengenai candi yang jelas. Yang selanjutnya, karena kalian sudah berkelompok, silakan kerjakan soal di bawah ini ya. Terdiri dari ini lembar kerjanya, silakan namanya. Boleh ditulis ketuanya saja di silakan dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan di sana aja. Ada kan kosong? Nah, di sana aja. Silakan yang misalkan dari sini Dimas kembalinya, lalu ada lagi Cek Dendi, silakan yang lainnya membantu. Silakan. Ada yang mengamati, silakan mengamati gambar tersebut. Silakan. Tapi kalau sudah, presentasikan dibacakan. Ya silakan. Ada. Yang dikemukakan oleh saudara Dimas, apakah betul atau kalian bisa mengajukan pertanyaan ini yang betul? Ya silakan Dimas. Yang dikemukakan oleh saudara Dimas ada tidak? Ada tidak? Berarti udah betul. Silakan kelompok yang kedua. Boleh kalian mengajukan pertanyaan. Ini jawaban nomor 2 ini seharusnya ini bukan itu. Boleh. Sebutkan dan jelaskan peninggalan sejarah masa Hindu Buddha di Indonesia. A.
B. Gapura. Gapura merupakan bangunan pintu gerbang. C. Petirtaan. Petirtaan adalah tempat pemandian suci di kalangan istana. D. Patung atau arca. Patung itu berbentuk dewa atau dewi, tokoh dan makhluk mistik. E. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. F. Prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah, peringatan atau peristiwa. G. Kitab. Kitab merupakan kalangan kisah atau catatan laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Candi Borobudur tempat pemujaan agama. Candi Borobudur merupakan tempat pemujaan agama Buddha. Kita bisa mengetahui nama-nama kerajaan dan peninggalannya berupa prasasti. Cerita Ramayana yang ditahan. Persentasikan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6 semua jawaban benar. Semuanya benar untuk mengenai. Jadi yang dinamakan kesimpulan dari materi ini, dari peninggalan sejarah masa Hindu dan budaya yang ada di Indonesia, yang pertama adanya candi, yang kedua adanya gapura, yang ketiga adanya perbukitan, lalu adanya patung, relief maupun kitab. Ini adalah peninggalan sejarah masa Hindu Buddha di Indonesia. Dari sinilah sejarah ini peninggalannya. Begitu juga sampai saat ini, misalkan di kawasan daerah Bali ya, masih digunakan kebudayaan Hindu. Sedangkan kalau Bali itu adalah beragama Hindu. Salah satu kebudayaan yang sekarang masih digunakan, dipakai, yaitu kegiatan apa? Ngaben. Apa itu ngaben? Iya betul. Pembakaran. Iya. Betul. Itu yang di saudara Dimas kemukakan bahwa ngaben itu adalah yang dilakukan oleh masyarakat Bali sebagai tempat pembakaran mayat yang disebut sebagai ngaben. Ada lagi, misalkan satu lagi, yaitu di kawasan Gunung Bromo dengan memberikan adanya sesajen. Selain sesajen, betul. Itulah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Gunung Bromo. Itu kebudayaan India masih ada yang masih digunakan oleh negara yang ada di penduduk Indonesia. Salah satu contohnya Bali ataupun di Gunung Bromo, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang masih menggunakan kebudayaan dari India. Dan selanjutnya itu tadi sudah memaparkan ya. Sampai sini kita pertanyaan mengenai peninggalan sejarah masa Hindu dan Buddha di Indonesia, yaitu cuma nikmat dari tujuan pembelajaran yang digunakan pada kesempatan kali ini, yaitu peninggalan sejarah masa Hindu Buddha di Indonesia. Untuk tugas di rumah kalian silakan cari di YouTube atau di Google, cari peninggalan sejarah kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Boleh misalkan, contohnya misalkan dalam bentuk gambar, boleh di bawahnya bisa dikasih nama Candi Borobudur. Kalau kalian menemukan adanya, oh ini yang dinamakan dengan Candi Prambanan, boleh di apa tadi disebutkan di tanpa yang boleh yang lain. Itu tugas kalian di rumah supaya materi peninggalan sejarah masa Hindu dan Buddha oleh kalian dapat mengetahui bagaimana peninggalan. Kita bisa mengetahui sejarah dilihat dari suatu peninggalan. Tanpa ada peninggalan, kita mungkin tidak akan tahu bagaimana sejarah belakang yang dialami oleh negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya, pertemuan
pertemuan selanjutnya, yaitu bahasan yang baru, yaitu masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalau yang kemarin masuknya agama Buddha dan Hindu di Indonesia, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi dari beberapa benua. Itu materi yang disampaikan pada hari ini. Tutup sampai di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wisnu siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah tadi kita melakukan observasi ya Pak ya. Nah, tadi Bapak kan sudah melakukan pembelajaran. Apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Saya merasa senang dan alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar meskipun masih banyak kekurangannya, Bu. Oke, berarti Bapak senang ya pembelajaran berjalan lancar, tapi masih ada kekurangan yang Bapak rasakan. Nah, kekurangannya itu apa Pak? Yang kurang dalam pembelajaran tadi adalah ada yang kelewat, tidak sesuai dengan pembelajaran. Di antaranya tujuan pembelajaran tidak disampaikan kepada siswa. Oke, jadi Bapak mungkin lupa ya Pak ya, lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak sekarang sudah tahu ya kekurangan Bapak pada pembelajaran tadi seperti apa. Nah, untuk pembelajaran kedepannya, apa yang akan ditingkatkan oleh Bapak? Untuk kedepannya di dalam pembelajaran diferensiasi perlu ada suatu persiapan, terutama dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Oke, jadi langkah pertama Bapak ingin meningkatkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran ya, supaya pembelajaran berjalan lebih baik ya Pak ya. Nah, ada lagi Pak yang akan ditingkatkan selain penyusunan perangkat pembelajaran? Ada, Bu, yaitu mengenai strategi pembelajaran yang saya lakukan pada pembelajaran tadi masih belum optimal. Di antaranya ketika saya memberikan pertanyaan kepada siswa, hanya ada satu siswa yang bisa menjawab. Begitu juga dengan tugas kelompok, ada salah satu kelompok yang pengerjaannya tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, jadi Bapak ingin meningkatkan atau merubah ya strategi pembelajaran pada mata pelajaran Bapak. Di antaranya yaitu strateginya ya diubah supaya lebih merangsang atau menstimulus anak atau siswa supaya mereka aktif di kelasnya dan menjawab pertanyaan atau melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak ya. Nah, harapan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi ya. Sebelum harapan, tadi kan Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu sulit atau menyenangkan? Kalau menurut saya dari hasil pembelajaran tadi cukup menyenangkan, karena dalam penyampaian materi guru dapat menyajikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan siswa berperan aktif. Guru di sini berperan sebagai fasilitator. Ya, jadi pada pembelajaran diferensiasi siswa dituntut untuk lebih aktif ya sebagai subjek ya, bukan objek. Jadi guru hanya berperan menuntut atau fasilitator membimbing siswa tersebut. Nah, setelah Bapak tahu pembelajaran diferensiasi itu menyenangkan ya, harapan Bapak ke depannya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Harapan saya yaitu dapat terus belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan dapat melaksanakan dengan baik. Oke ya, jadi harapan Bapak mungkin lebih atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak secara baik dan optimal ya. Oke, semoga harapan tersebut bisa terwujud ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sekian.
Semoga diskusi percakapan ini bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak. Sama-sama Bu, alhamdulillah dengan percakapan ini menjadi menambah pengetahuan buat saya Bu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Amin. Ya. Sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.